hoki rezeki dewa penolong untuk orang bersio naga biasanya selalu ada berada di pada titik ke atas ya, pada titik teratas untuk suatu kata keberuntungan, suatu kata kerjasama ya, apalagi bertemu dengan dewa penolong ya, selalu ada ketemu dengan yang namanya berbagai hal yang baik, rencana yang baik, tujuan yang baik, semuanya juga hal yang positif yang bisa dilancarkan dengan baik ya. Nah, jadi di sini biasanya untuk rezeki itu memang nggak terlalu susah untuk mendapatkan apa yang diinginkan ya. Tapi biasanya dalam segi harapan, segi keinginan itu pasti selalu bisa tercapai dengan baik ya. Yang namanya apapun itu pasti bisa dilakukan dengan seksama. Jadi di sini teman-teman untuk orang yang bersionaga biasanya terkenal dengan yang namanya telaten, kuat, tegas dan keras kepala ya. Apalagi egonya yang terlalu tinggi dalam berambisi sesuatu ya. Oke, teman-teman di sini ya apalagi dari segi asmara dan percintaan itu biasanya selalu menampakkan suatu kewibawaan dan kepemimpinan dalam pasangan ya. Nah, jadi bagaimana kita akan melihat dulu yang terbaik itu bagaimana apa yang dijalankan dalam suatu kata hal positif ataupun hal yang baik di bulan Mei. Halo teman-teman, saya Evan Jaya senang kembali berjumpa dengan Anda. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya supaya bisa mengupload ramalan terbaru buat Anda semuanya ya. Oke teman-teman, di sini kita akan menamarkan tentang orang yang bersio naga ya. Segi hoki rezeki, dewa penolong, dan asmara percintaan. Jadi di sini kita akan memulai dulu ya ramalan. Dari pertama kita akan dari kata Ciamsi dulu baru kita akan meramal Katuremi. Tapi sebelum itu kita akan meramal, kita akan memulai dulu dengan yang namanya tanda lonceng berbunyi. Oke, kita akan mengambil dulu ciamsinya dan kita akan meramal. Di sini kita akan mengaduk-ngaduk dulu ya. Kita akan melihat. Oke. Kita akan melihat dulu dominan dulu ya, dominannya apakah terjadi ya di bulan ini. Oke. Dominan bakal terjadi adalah nomor 2 ya. Ini kita akan melihat nomor 2. Arti kelembutan. Nah, jadi di sini teman-teman Anda sudah bisa tahu ya, apa sih namanya arti kelembutan? Ya, ini adalah dominan yang bakal terjadi ya. Kita akan melihat arti kelembutan itu seperti apa yang kita harapkan. Kita di sini kita akan meramal dulu dari segi hoki rezeki dan dewa penolong ya untuk orang yang bersio naga. Kita akan menarik dulu 5 kartunya. Ini mengenai tentang segi hoki, rezeki dan dewa penolong. Di sini penuh dengan rasa keyakinan, rasa semangat, dan rasa berambisi yang sangat cukup tinggi. Ya, di sini ada suatu kata keterkaitan kerjasama yang cukup besar ya, yang cukup meluas gitu nih. Di sini tapi di sini ada muncul suatu kata, tidak ada suatu kata pola pemikiran yang jernih, tidak ada suatu kata rasa tanggung jawab ya. Jadi di sini ada rasa semangat yang tinggi, tapi di sini ada suatu kata kerjasama. Di sini tidak bisa berpikir suatu kata hal yang baik di sini. Rasa tanggung jawabnya ada, tapi mungkin di sini ada suatu kendala ya di sini ya. Mungkin dari berbagai sikap Anda, dari pola pemikir Anda kurang bijaksana dan kurang adanya berambisi dalam sesuatu hal ya. Coba kita akan lihat dulu kata camsinya apa. Di sini kita akan melihat dulu dari segi hoki, rezeki, dan dewa penolongnya. Kita akan lihat dulu. Oke, di sini adalah nomor 28 ya, kata ciamsinya. Kata ciamsinya ini adalah kebiasaan dan kelalaian. Nah, segi hoki rezeki dewa penolong itu yang satu ya seperti saya katakan tadi, satu kurang adanya bertanggung jawab.
kurang adanya suatu kata bijaksana, tegas dalam diri Anda sendiri, apalagi dalam merencanakan sesuatu. Nah, jadi di sini pertama kalinya itu ini mengatakan bahwa suatu kata kebiasaan dan suatu kata kelalaian. Nah, jadi di sini hoki rezeki dewa penolong itu tidak didasari suatu kata rajin, tulus, ataupun rela bekerja demi mendapat suatu kata keuntungan gitu ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata mitra bisnis, ada kerjasama, ada rasa tanggung jawabnya yang cukup besar. Di sini juga ada rasa emosi yang cukup lumayan ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata memang titik jernih ya. Mungkin titik kebosanan, titik BT-nya, bosannya juga kurang ya. Jadi di sini kalau saya lihat susah untuk mendapatkan sesuatu ya yang bisa Anda dapatkan. Nah, jadi di sini kita akan melihat dulu dua sisi kehidupannya bagaimana ya, sisi kehidupan kiri dan sisi kehidupan kanan. Di sini sisi kehidupan kiri ini mengatakan bahwa ada banyak ujian dan cobaan dalam suatu kata hal yang baik di sini ya. Di sini muncul adanya namanya black magic ya. Di sini ujian dan cobaan dikasih suatu kata harapan palsu, di suatu kata hal yang tidak baik, banyak hambatan, banyak rintangan dan banyak pantangan, banyak tantangan juga ya. Di sini ada suatu kata black magic ya di bulan Mei untuk orang Conaga ini yang didatangi suatu kata hal yang tidak terpuji, hal yang tidak baik ya. Coba di sini kita akan melihat lagi untuk dari sisi kehidupan kanan ya. Nah, jadi dari sini untuk sisi kehidupan kanan ini ada penuh adanya rasa perhatian, rasa sayangnya, rasa tulus hatinya. Di sini ada suatu kata keyakinan. Jadi di sini ada suatu kata perhatian ya ataupun suatu kata dewa penolong datang kepada Anda. Orang yang berkulit putih, tinggi, tegap, tegas ya. Ini orangnya berwibawa. Orangnya badannya lumayan berisi, orangnya ganteng, cakep. Nah, ini adalah suatu kata dewa penolong buat Anda ya, untuk orang yang bersio naga. Nah, jadi di sini dari sisi kehidupan kiri sih memang untuk mendapatkan suatu kata hal yang baik, banyak ujian, banyak cobaan ya, banyak hambatan. Di sini dimunculkan suatu kata black magic kepada Anda ya. Di sini kita akan lihat dulu solusinya bagaimana. Nah, jadi di sini kita akan melihat dulu solusinya bagaimana. Kita akan menarik 5 kartu ya. Di sini 5 kartunya ini mengatakan bahwa ada suatu kata hal yang baik demi mendapatkan suatu kata prestasi, peningkatan, keuntungan dan kerugian finansial ya, ekonomi. Tapi di sini ada suatu kata hal yang menghalang-halangi Anda di sini di bulan 5. Nah, jadi di sini ketahuan ya di sini siapa yang menghalangi Anda adalah orang yang sengaja bermaksud ingin menghalangi Anda. Ini adalah orang yang berkulit sawo matang, orangnya juga lumayan badannya berisi ataupun ideal, orangnya tinggi ya. Di sini juga rambutnya lurus ya, bisa bergelombang. Ini orang yang berkulit sawo matang. Inilah yang berhubungan dengan uang ini yang selama ini menghalang-halangi Anda, tidak mendapat suatu kata kejernihan dan suatu kata pikiran, hati yang bijaksana ya. Nah, jadi di sini banyak suatu kata halangan, hambatan yang membuat Anda itu sangat susah untuk mendapat suatu kata hal yang baik. Coba di sini kita akan mengambil kata ciamsinya ya. Kita akan lihat mengaduk-aduk. Kita akan melihat solusi yang terbaik itu bagaimana ya. Orang yang bersio naga. Kita akan melihat ini kata ciamsinya adalah nomor 23 ya. Nah, di sini ada kata nomor 23. Citra, keseimbangan. Nah, di sini kan pertama kalinya mengatakan bahwa segi hoki rezeki dewa penolong itu kan pasti dilakukan suatu kata kebiasaan dan kelalaian. Nah, solusinya itu bagaimana suatu kata citra ataupun keseimbangan. Nah, jadi di sini satu ya, untuk orang Shonaga itu untuk masuk di tahun Kerbau itu biasanya ciong ya, bentrok ya. Jadi di sini masuk di bulan 5 ini dari segi bicara, dari segi uh, kurang adanya bertanggung jawab, dari segi egonya, keras kepalanya, itu semuanya kalau saya lihat itu kayaknya bulan 5 ini sangat kurang tepat ya untuk berambisi seperti itu ya. Kurang adanya dukungan, kurang adanya suatu kata positif yang bisa Anda dapatkan. Bertemu dengan lingkungan sekitar ataupun bertemu dengan dewa penolong itu biasanya selalu dikasih kata ujian dan cobaan, dikasih suatu kata harapan, dikasih suatu kata susah untuk menggambarkan bagaimana yang harus terjadi, apa yang harus bisa didapatkan gitu ya. Jadi di sini ya mungkin
bahasa saya kurang untuk bisa dimengerti, tapi ya di sini kita akan menjelaskan secara meluas ya. Bagaimana sih untuk di bulan 5 untuk mendapatkan suatu kata hal yang baik? Satu, Anda harus melapangkan ataupun kalau kamu ada suatu kata tulus hati, rasa kebijaksanaan ya kepada siapapun ya. Kita harus menyampingkan suatu kata egois dan keras kepalanya, barulah kita bisa berjalan dengan semestinya, bersikap sabar dan lebih bijaksana ya. Jadi di sini suatu kata kebiasaan dan kelalaian itu kan kita mungkin udah kebiasaan ya, namanya kebiasaan dan kelalaian itu ya mungkin kita jangan terlalu banyak berambisi ya, tapi tidak ada rencana tujuan yang pasti ya yang bisa dilakukan. Jadi banyak suatu harapan yang bisa didapatkan, tapi di semuanya itu kayaknya susah untuk bisa digambarkan suatu kata harapan yang baik. Jadi banyak tersinggung, banyak suatu kata hal yang membuat Anda itu jadi frustasi, stres ya, sehingga apapun semuanya itu tidak berpikir jernih, amarah dan amarah terus. Di sini banyak ujian dan cobaan, akhirnya datanglah suatu kata orang yang mengantarkan black magic kepada Anda. Dan di sini orang yang mengatakan black magic itu yang menghalang-halangi itu adalah siapa? Seorang wanita yang berkulit sawo matang. Ini adalah orang yang berhubungan dengan uang, rencana tujuan yang seharusnya Anda dapatkan. Tapi di sini ditutupkan ya di bulan 5. Nah, jadi di sini kita akan lihat dulu bagaimana pesannya supaya Anda bisa menjalankan suatu kata hal yang baik dalam mendapatkan suatu hoki rezeki dan dewa penolong ya. Nah, jadi di sini 5 kartu ini mengatakan bahwa walaupun meskipun tidak ada suatu kata pemasukan, banyak halangannya, banyak perhatiannya, banyak kurang ada respect ya. Tapi di sini kehidupan ini mengatakan bahwa janganlah suatu kata gelisah, pelin-pelan, janganlah suatu kata hal yang tidak baik yang bisa Anda dapatkan. Janganlah selalu merasa bahwa diri Anda itu paling benar ya. Karena di bulan 5 ini kalau bisa itu diajaklah kerjasama, beranilah berkompromi, beranilah bekerja sama dengan hal yang baik, bekerja sama dengan tim itu ya mesti kita harus bisa klop gitu ya. Jangan hanya bilang, oh saya lebih bijaksana, saya lebih punya jiwa kepemimpinan. Belum tentu. Karena di sini teman-teman untuk orang show naga itu sangat bentrok sekali dengan yang namanya eh, hal yang baik, hal yang positif yang didapatkan dari lingkungan sekitar. Jangan salah ya teman-teman, untuk orang Shonaga itu ini mengatakan bahwa belajarlah untuk bisa jangan menimbang-nimbang, kalau bisa menyeimbangkan hak dan kewajiban, pendapatan, ya pendapat ataupun arahan, nasihat, kritik dan saran. Kalau bisa untuk orang Shonaga itu lebih banyak bersabar, menanti, menunggu dan uh, jangan terlalu ceroboh dan jangan terlalu terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Karena untuk orang Shonaga ini di bulan 5 ini banyak yang mau dilakukan secara terburu-buru, tapi tidak mendapat satu kata kepastian yang bisa didapatkan. Nah, jadi di sini teman-teman untuk orang Shonaga, pertama ya Anda harus punya suatu kata arti kelembutan. Arti kelembutan itu maksudnya ya kita lakukan tuh semuanya itu dengan cara pelan-pelan, step by step. Jangan termakan omongan orang ataupun terdesak oleh waktu. Berpikirlah yang panjang secara meluas. Jangan sampai Anda berpikiran suatu kata hal-hal yang kurang baik yang bisa Anda dapatkan gitu ya. Nah, jadi di sini suatu kata kebiasaan dan kelalaian itu janganlah dianggap suatu kata hal yang sangat mudah ataupun enteng lah dalam menghadapi suatu kata masalah, tapi perlu adanya dilihat secara mendalam apa-apa saja yang perlu diperbaiki dan apa-apa saja yang perlu dijalankan sesuatu hal yang menurut Anda tuh pantas untuk dilakukan di bulan Mei ya. Nah, lalu solusinya tuh mengatakan bahwa harus ada citra, keseimbangan. Jadi keseimbangan maksudnya kita harus bisa menerima kritik, saran, ya, nasihat, berbeda pendapat, punya rasa tanggung jawab meskipun sudah diberi ini itu kan. Nah, itu kan berarti kita dikasih kepercayaan ataupun diberi rasa tanggung jawab yang besar supaya Anda itu benar-benar bisa menjalankan suatu kata harapan yang baik, harapan yang baru supaya kita bisa mendapatkan suatu kata hal yang bisa benar-benar kita dapatkan, kita peroleh dengan cara mudah asalkan kita lakukan itu secara step by step ya. Oke teman-teman, untuk hasil hoki rezeki dewa penolong udah selesai. Kita akan lanjutkan yang kedua yaitu dari segi asmara dan percintaan orang Shonaga. Kita akan menarik dulu 5 kartunya dari segi asmara dan percintaan.
Dari segi asmara dan percintaan orang yang bersio naga ya. Nah, jadi di sini ini mengatakan bahwa suatu kata ujian dan cobaan ya, kata perhatiannya ini mengenai tentang uang. Nah, jadi di sini ini mengenai tentang pasangan Anda ya yang sudah menikah ataupun yang belum menikah tapi masih terikat satu kata pasangan ya. Nah, jadi pasal pacaran ya. Nah, jadi di sini untuk yang sedang berpasangan, yang sedang menikah ya, ini adalah berpihak pada si pasangan wanita ya. Di sini ada suatu kata hoki rezekinya itu mengenai tentang masalah uang ataupun mengenai tentang harta ataupun harta keluarga ya, ataupun berambisi suatu kata namanya buka usaha modal ya, modal usaha itu ya buka buka toko ataupun untuk menghasilkan suatu kata keuntungan. Jadi di sini ini mengenal bahwa untuk orang yang berconaga ini sangat mementingkan uang daripada hubungan gitu ya. Jadi di sini satu kata harapan nih sangat susah sekali untuk didapatkan. Jadi di sini gambarkan bahwa banyak ujian dan banyak cobaan, banyak berdoa ya di sini ya. Dan satu kata hubungan. Lantas dengan Anda itu yang berpasangan si pria ini mengatakan bahwa bertemu dengan pasangan Anda ini yang sudah jadi istri Anda itu banyak ujian dan cobaan ya mengenai tentang uang ya. Apalagi mungkin dari segi perawatan, mungkin dari segi kebutuhan atau mungkin dari segi kebutuhan anak ataupun segi kebutuhan rumah tangga ataupun yang lainnya. Jadi di sini ini pasti selalu ributnya yang namanya uang gitu loh. Nah, jadi sedangkan Anda itu misalnya Anda ada seorang pasangan si wanita, ini sih memang kalau saya di sini memang suami Anda tuh banyak mendapatkan suatu kata depresi ya mengenai uang. Jadi di sini mungkin di sini uang yang didapatkan mungkin tidak setimpal dengan kebutuhan gitu ya. Karena banyak pengeluaran ketimbang bertemu dengan yang namanya pendapatan gitu ya. Nah, jadi di sini lantas dengan orang yang masih berpacaran, ini misalnya kalau di sini kalau saya lihat tidak ada namanya suatu kata melangsungkan ke pernikahan ya. Di sini banyak ujian dan cobaan. Di sini yang berpacaran itu apalagi yang sudah menikah itu di sini yang jadi suatu kata tantangan itu adalah si pasangan wanita. Jadi orang Conaga ini mengharapkan suatu kata kenyamanan, persaudaraan, hubungan, apalagi mengatakan bahwa suatu kata kebaikan gitu ya. Ini yang suatu yang bisa didapatkan itu semuanya itu yang berdasarkan bahwa apapun yang Anda dapatkan itu ibaratnya mau berbagi gitu ya. Ibaratnya ingin memberikan sesuatu harapan yang lebih gitu. Nah, jadi di sini ya teman-teman untuk orang Conaga itu pasangan ini, perasaan ini kalau bisa dibilang sangat sukar untuk bisa didapatkan ya. Agak sangat susah, sukar untuk ditebak lah itu benar. Coba kita akan lihat dulu kata ciamsinya apa. Kita akan mengambil kata ciamsinya. Mungkin di sini teman-teman bahasa saya untuk menjelaskan sesuatu mungkin kurang dimengerti ya. Kita akan lihat dulu satu kata ciamsinya. Asmara percintaan. Oke, dari segi asmara percintaan itu adalah nomor 17. Nah, di sini adalah nomor 17. Di sini mengatakan bahwa menunggang kuda untuk melawan rusa. Nah, jadi di sini ya teman-teman, di sini bukan suatu kata hal yang sangat baik sekali ya, dalam arti menunggang kuda untuk melawan rusa. Jadi di sini berhubungan dengan namanya harta, ambisi, ya, modal usaha, keuntungan. Karena di sini kalau saya di sini untuk orang Shonaga itu untuk pasangan si wanita itu kayaknya bisa mendatangkan suatu kata cerai, putus hubungan, ya, apalagi suatu kata lepasnya suatu kata hubungan gitu ya. Hubungan terikat itu bisa menjadi terputus ya. Nah, jadi di sini semua berhubungan dengan namanya uang, persaudaraan dan harta gitu ya. Jadi di sini katanya menunggang kuda untuk melawan rusa. Nah, berarti ada sesuatu hal yang berhubungan dengan uang. Coba kita akan lihat dulu dari dua sisi kehidupannya bagaimana ya. Di sini dua kehidupan ini mengatakan bahwa banyak kejanggalan, banyak keanehan dalam satu kata hubungan. Ini berhubungan dengan kata kesabaran dan banyak kesedihan, kekesalan hati ya terhadap si pasangan. Nah, jadi di sini dari sisi kehidupan kanan ini mengatakan bahwa banyak kesedihan, banyak suatu kata ambisi yang tidak bisa dilaksanakan dengan baik,
hanya butuh banyak kesabaran dan menghabiskan waktu saja ya. Di sini kita akan lihat dulu solusinya bagaimana. Kita akan menarik 5 kartu. Asmara pecintanya itu bagaimana sih? Di sini asmara percintaan ini mengatakan bahwa suatu kata harapan yang baik tidak bertemu dengan orang yang tidak baik. Karena di sini ada suatu kata harapan ini mengenai tentang pihak orang ketiga. Nah, di sini ada pihak orang ketiga yang berhubungan dengan orang yang berkulit sawo matang dan orang yang berkulit hitam. Nah, di sini sama-sama mencintai si wanita. Ya, di sini ada satu kata harapan mengenai tentang uang. Jadi di sini ada suatu kata pisah, ya, apalagi yang berhubungan dengan harkat martabat dan berhubungan dengan suatu kata uang, ya. Di sini uanglah yang menjadikan suatu kata hubungan lebih spesial. Nah, jadi pihak orang ketiga nih, orang berkulit sawo matang dan orang yang berkulit hitam. Nah, ini adalah orang yang benar-benar ingin menjatuhkan hubungan kalian yang tadinya baik-baik saja, tapi ya mau nggak mau hati kurang puas, jadi akhirnya mengejar-ngejar hubungan orang yang tadinya sudah mendapatkan suatu kata hubungan yang baik, akhirnya dicelakai, dijadikan obrak-abrik, hubungan kalian jadi tidak bagus ya. Nah, jadi di sini solusinya ini adalah mengatakan bahwa tentang adalah uang. Uanglah yang dijadikan suatu kata ambisi dalam melakukan suatu kata hubungan yang lebih spesial. Kita akan lihat dulu kata siampinya apa. Kita akan mengaduk-aduk dulu, menggoyangkan botol siampinya ya. Di sini adalah kata ciamsi nomor 36 ya. Kata ciamsi nomor 36. Kita akan lihat. Nah, auranya adalah meninggalkan terang dan membuang kegelapan. Jadi di sini ini udah cukup paham ya, solusinya itu bahwa jangan terciptanya suatu pihak orang ketiga, jangan sampai berpikir tentang yang namanya uang, ya. Boleh berpikir uang tapi jangan sampai menghasut satu sama lain, membuat hubungan jadi rusak, dan jangan sampai berpikir bahwa uang tidak ada jalan keluar, lalu mencari pihak orang ketiga dan lakukanlah suatu kata berpindah hati, akhirnya menikah lagi gitu ya. Jadi di sini katanya mengatakan bahwa aura meninggalkan terang dan membuang kegelapan. Nah, jadi di sini janganlah menciptakan suatu kata masalah sehingga masalah itu kalau bisa jangan sampai dibuat runyam atau ribet. Kalau bisa masalah kecil ini dibuat jadi masalah nggak ada, masalah yang besar yang tadinya itu ada, jadilah dibuat jadi masalah yang makin mengecil gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman, pencerahan aura itu untuk asmara percintaan untuk orang Conaga itu banyak egonya, banyak keras kepalanya, banyak menuntutnya, banyak sesuai dengan harapan yang tidak baik, ya. Apalagi Anda juga yang berhubungan dengan komitmen, percintaan itu sepertinya gagal di tengah jalan dan tidak mendapatkan satu kata harapan yang baik. Hal positif pun tidak ada. Coba di sini kita akan lihat pesannya apa. Di sini pesannya ini mengatakan bahwa suatu kata tujuan itu tidak akan pernah berhasil. Ya, satu kata harapan yang baik dari si pasangan wanita ini ada suatu kata hal yang menggagalkan rencana tujuan ya. Nah, jadi di sini pun juga ada suatu kata pihak orang ketiga yang menggagalkan suatu kata hubungan Anda. Di sini juga misalnya Anda ada seorang pasangan si pasangan si pria, muncullah pihak orang ketiga untuk menggagalkan hubungan yang menyukai Anda ya. Di sini dibilangnya mengatakan bahwa orang yang berkulit hitamnya rambutnya ikal. Nah, sedangkan yang tadi kan ada misalnya ada seorang wanita mungkin di sini juga ada bertemu dengan yang namanya dua orang pria ya, orang berkulit sawo matang dan orang yang berkulit hitam. Di sini juga orang yang berkulit hitam juga. Jadi di sini si pasangan Anda itu semua pasangan suami istri itu sama-sama memiliki pihak orang ketiga ya, saling menyukai, saling mencintai pasangan orang lain. Jadi di sini tujuan ini mengatakan bahwa banyak kejanggalan, banyak keanehan ya. Di sini ada sesuatu kata black magic yang mendatangi Anda sehingga keberuntungan, hoki rezeki dalam suatu kata asmara percintaan tidak ada sama sekali ya. Jadi di sini percintaan ini mengatakan bahwa harus bijaksana, harus bisa mengatur pola kebutuhan, pola uang, ya, kebutuhan sehari-hari, hubungan, menciptakan hubungan lebih harmonis dan lebih meningkatkan suatu kata kepercayaan diri lah dalam suatu kata sesuatu yang menggagalkan rencana Anda.
asmara pecinta Anda ini mengatakan bahwa tujuan Anda itu untuk mengenai uang berasal dari pihak orang ketiga, itu sangat tidak bagus sekali ya, karena memang di sini pasti banyak muncul suatu kata pihak orang ketiga dan suatu kata masalah yang bakal akan terjadi ke depannya itu bagaimana cara menyikapi masalah itu sampai selesai. Nah, jadi di sini teman-teman untuk orang Shonaga itu kalau bisa saya lihat di sini satu Anda jangan terlalu terburu-buru ya. Kalau jika memang Anda mengenai uang, keuangan itu ya Anda harus terapkan tuh dengan baik. Jangan hanya gara-gara uang hubungan jadi rusak dan muncullah pihak orang ketiga ya. Jadi tidak ada suatu kata kebersamaan ataupun kelanggangan ya sehingga memang susah untuk bisa Anda dapatkan suatu kata harapan gitu. Kurang ada ketegasan, ya banyak egonya, banyak keras kepalanya, banyak menuntutnya. Jadi untuk suatu kata asmara percintaan orang Conaga itu tidak mendapat satu kata hal baik ya. Oke, teman-teman di sini harapan dari ramalan itu sudah saya bacakan. Jika sesuai dengan Anda bersyukur dan Anda syukuri. Jika tidak sesuai, anggap saja meramal suatu kata ramalan gitu ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika perlu untuk berkonsultasi lebih lanjut. Oke teman-teman, Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.